Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Safitri. Di sini saya akan review atau menceritakan novel tentang Bukan Salah Hujan karya Umu Chan dengan penerbitnya PT Gramedia Widya Sarana Indonesia Jakarta atau Grasindo. Di dalam novel ini menceritakan tentang seorang nadi atau nama panjangnya adalah Nadila Adara Abraham. Dia adalah wanita penyuka hujan dan juga seorang yang sangat suka membaca buku. Nadila Dara Abraham atau yang disebut dengan Nadi ini tinggal dan besar di Jogja, tapi tidak pernah bisa berbahasa Jawa karena ibu dan ayahnya tidak pernah berbicara dengan bahasa Jawa kepadanya sejak kecil. Ibunya sudah meninggal sejak dia masih kecil, tapi ayahnya dia tidak tahu ayahnya berada di mana. Nadi dibesarkan oleh Pak Tua dari kecil hingga dia besar. Pak Tua tinggal bersama dengan istrinya dan Nadi memanggilnya dengan Ibu Tua. Namun Ibu Tua pada saat itu sedang sakit-sakitan sehingga beberapa bulan kemudian Ibu Tua pun meninggal dan tinggallah Pak Tua dan juga Nadi di rumah khas Jogja itu sendiri. Khas Jogja itu berdua maksudnya. Kemudian Nadi setelah lulus SMA memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Jakarta melalui jalur beasiswa dan mengharuskan Nadi untuk merantau ke Jakarta dan meninggalkan Pak Tua. Itulah pertama kalinya Nadi meninggalkan Pak Tua dan berjauhan dengan Pak Tua karena selama ini Nadi tidak pernah berada jauh dari Pak Tua. Setelah 4 tahun Nadi melanjutkan kuliahnya, Nadi pun lulus dan melanjutkan bekerja di tim kreatif pada salah satu stasiun televisi. Namun karena Nadi itu adalah orang itu bosanan terhadap segala sesuatu, maka dia tidak bertahan lama dari pekerjaannya itu. Bahkan dari sejak Nadi 4 tahun di Jakarta itu, berbagai pekerjaan telah Nadi lakukan. Dari penjaga kasir sampai tim kreatif pada saat sekarang ini. Namun karena rasa bosannya membuat Nadi tidak bertahan dengan pekerjaan. Sehingga dia memutuskan untuk mencari pekerjaan lain lagi dan dia melamar sebagai editor di Yogyakarta dan akhirnya Nadi keterima menjadi editor di Yogyakarta itu dan mengharuskan dia untuk kembali ke Yogyakarta karena dia pun juga sudah sangat rindu dengan Pak Tua karena sudah lama tidak berjumpa dengan Pak Tua. Kemudian di tempat kerjanya sebagai editor ini dia bertemu dengan Lepau. Lepau adalah teman rekan kerjanya. Kemudian pada saat itu juga Lepau memberikan dan mengenalkan juga kepada Nadi ini sebuah hotdog yang sangat enak. Karena Lepau bilang ini adalah hotdog terenak di Yogyakarta. Letak kedainya tidak jauh dari kantor, bahkan hanya berseberangan dengan kantor Nadi bekerja. Karena Nadi pun sangat suka dengan hotdog itu, maka Nadi sering sekali membeli hotdog itu bahkan hampir setiap hari. Karena kedainya pun tidak jauh juga. Kedainya pun selalu ramai pengunjung dan selalu antri panjang setiap harinya. Kedai itu buka pada saat sarapan sangat pagi sekali. Sehingga banyak sekali pelanggan yang sudah sangat sering membeli di situ. Termasuknya Nadi. Nadi pun sudah kenal juga dengan pemilik kedai hotdog itu karena pemilik itu sangat ramah. Pemilik kedai hotdog itu adalah Randu dan juga Rindu. Dan juga dibantu oleh Yoga. Yoga adalah anak SMA yang sering membantu Rindu dan Randu di situ. Nadi juga sudah sangat dekat dengan mereka. Dan pada suatu hari kedai itu pun tutup. Banyak sekali pelanggan yang menanyakan dan menyayangkan kenapa kedai yang sudah ramai pengunjung itu menjadi tutup. Bahkan pelanggan setianya pun sudah banyak di tempat itu. Namun ketika Nadi bertanya kepada Yoga tidak bisa memberitahukan alasannya kenapa. Hanya saja Yoga mengatakan bahwa Randu ingin toko ini segera tutup. Nadi kira toko itu kedai itu hanya tutup selama 1 minggu atau beberapa hari saja, tapi kedai itu tutup selama 1 tahun. Dan itu membuat Nadi menjadi rindu akan hotdog yang terenak itu. Maka Nadi pun berusaha untuk meminta bantuan Yoga agar Randu kembali membuka kedai hotdog itu.
Segala usaha telah Nadi lakukan dan Yoga pun juga membantunya. Tapi tetap saja Randu tidak ingin membuka kedai hotdog itu karena alasan tertentu. Kemudian setelah usaha-usaha yang dilakukan oleh Nadi, maka akhirnya Randu pun membuka kedai hotdog itu kembali. Karena pada saat itu Yoga memberikan hotdog kepada Randu. Sebenarnya sudah sering sekali Yoga memberikan hotdog itu kepada Randu, namun Randu tidak pernah mau menerimanya. Namun pada saat itu Randu pun memakan hotdog itu dan rasanya itu sangat aneh sehingga dia memutuskan untuk membuka kembali kedai hotdog itu untuk membuktikan kepada Nadi bahwa ini adalah cara membuat hotdog yang enak, bukan seperti yang Nadi bikin itu. Kemudian setelah hotdog itu dibuka, maka kedai pun kembali ramai seperti biasanya, seperti 1 tahun yang lalu. Lalu Nadi pun menjadi semakin dekat dengan Randu. Namun di sini Nadi tidak melihat Rindu karena biasanya Rindu selalu berada dekat dengan Randu. Dan karena kedekatannya Nadi dan Randu ini, maka akhirnya Nadi mengetahui alasan kenapa kedai ini tutup, yaitu karena Rindu. Sebenarnya alasan Randu membuka kedai ini adalah karena Rindu yang notabene adalah kasihnya merupakan penyuka hotdog, sehingga dia tidak ingin lagi tuh membeli jauh-jauh hotdog yang emang hotdog itu pada saat itu letaknya sangat jauh sekali dari tempat mereka, sehingga pada saat itu Randu memutuskan untuk membuka kedai hotdog karena itu merupakan untuk kekasihnya juga. Kemudian alasannya adalah karena Rindu sudah tiada karena kecelakaan yang mengakibatkan Rindu meninggal. Pada saat itu Randu sedang bersama Rindu ingin pergi ke satu tempat. Pada saat itu hujannya sedang sangat deras, namun Rindu dan Randu tetap memaksakan untuk pergi ke tempat itu. Kemudian karena hujan yang deras, maka kecelakaan itu pun terjadi dan menyebabkan Rindu meninggal di tempat. Dan sejak saat itu pula, Randu yang tadinya menyukai hujan menjadi sangat membenci hujan dan tidak menyukai hujan sama sekali. Dan syarat dari kedai itu dibuka kembali adalah jika cuacanya sedang tidak hujan. Karena kalau cuacanya sedang hujan, maka toko akan langsung segera tutup walaupun pembeli banyak yang sedang mengantri. Dan kemudian dari kedekatannya Randu dengan Nadi ini, maka Nadi berusaha untuk mengembalikan pandangan-pandangan Randu tentang kesalahan di masa lalu, tentang hujan, bahkan tentang kehidupan. Nadi juga ingin Randu kembali percaya bahwa hujan bukan penyebab dari kepergian seseorang, bahwa tidak semua yang terjadi pada saat hujan turun adalah salah hujan. Sebab hujan sendiri pun tidak pernah meminta dijatuhkan, ia jatuh ke bumi karena permintaan orang-orang yang ingin menangis tapi tidak ingin sendirian. Kemudian di dalam buku novel ini ada unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini dari penokohan ini di sini ada Randu sebagai pemilik kedai dan juga sebagai salah satu tokoh utama. Kemudian juga ada Rindu sebagai kekasih dari Randu. Kemudian juga ada Nadi sebagai tokoh utama dan juga wanita penyuka hujan dan juga penyuka hotdog. Kemudian juga ada Pak Tua. Pak Tua adalah orang yang membesarkan Nadi sejak kecil sampai dewasa. Kemudian ada Yoga. Yoga adalah anak SMA yang suka membantu Rindu dan Randu di kedai hotdog tersebut. Dan latar tempatnya yaitu kedai, terus kantor, pantai, karena mereka juga suka pergi ke pantai di salah satu cerita ini. Kemudian ada rumah dari Pak Tua itu. Selain itu di dalam cerita ini menggunakan tujuan dari novel ini adalah untuk perjuangan dan usaha dari Nadi untuk membujuk Randu agar kembali membuka kedai hotdognya dan mengembalikan juga pandangan keliru yang Randu tentang kesalahan di masa lalunya, tentang hujan, bahkan tentang kehidupan. Kemudian di sini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan objektif karena berfokus kepada karya sastra ini sendiri dan sifatnya bebas.
dari pengarang dan juga pembaca. Novel ini juga menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama di sini karena tokoh utama ini menceritakan sendiri tentang ceritanya menggunakan bahasa atau kalimat aku dan juga kamu, aku, gua, dan lainnya. Kemudian yang kedua, di sini juga menggunakan sudut pandang orang ketiga di mana di mana penulis yang menceritakan tentang kisah dari cerita ini. Setelah itu ada amanat. Amanat di sini adalah membenci masa lalu tidak akan membuat hidupmu baik-baik saja, sebab setiap manusia hidup dengan 3 hal, yaitu hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Kesimpulannya adalah buku ini mengisahkan tentang hidup Randu dan juga hidup Nadi, di mana kehidupannya itu semuanya harus saling-saling menghargai satu sama lain. Di mana perjuangan Nadi untuk membuat Randu mengubah pandangan keliruannya terhadap segala sesuatu ini menjadi berhasil dan membuat mereka menjadi semakin dekat. Dan akhirnya Nadi juga dapat mengembalikan pandangan-pandangan keliru itu tentang kesalahan-kesalahan Randu, tentang hujan, bahkan tentang kehidupan, karena Randu pada saat setelah kejadian kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya Rindu itu, dia menjadi sangat membenci hujan. Dan setelah bertemu dengan Nadi, dia pun mampu mengubah pandangan Randu tentang hujan, sehingga Randu pun tidak lagi membenci hujan. Dan akhirnya mampu membuat Randu kembali membuka hati kepada Nadi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.